banyak banyak semua Mas dipasrahkan ke sini 4 bersaudara. Terus habis itu pulang bapaknya, ada juga dipasrahno kakak akte mana, oh nanti tak ambil, ditinggal. Terus ada lagi dibuang di pasar, terus ada lagi dari kecil gak bapak gak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz, salah satu pengurus yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustaqim. Saya lahir di hari Rabu, untuk tahunnya sangat tua sekali mungkin, 1993. Untuk fokusnya sementara di yayasan saja, hanya membarengi, menyertai keluarga untuk ngurusi beberapa amanah dari Allah, juga amanah dari wali santri, dan amanah dari orang-orang baik. Secara karir masih panjang ya Gus ya, kok tiba-tiba berani memutuskan untuk mengabdi pesantren dan di yayasan itu kenapa? Lebih tepatnya terpaksa sih Mas, karena seleksi alam. Saya kan asli dari Pasuruan, asli Bangil, kemudian diambil mantu sama Romo Yai Abah Mustaqim, yang kebetulan beliau punya putri tunggal dari Ibu Nyai Hajar Rohani niki. Semenjak beliau wafat di tahun 2012, Umi niki sendirian ngoten. Kemudian putrinya yang masih kecil masih menuntut ilmu di salah satu pondok. Sampai di usia pernikahan, nikahlah sama saya. Waktu itu tahun 2017. Abah wafat tahun 2012. Usia 23 saya waktu itu. Dari situ ditinggal yayasan yang memiliki beberapa lembaga. Ada formal dan non formal. Formalnya ada MI, MTS sama MA. Kemudian untuk non formalnya ada kewirausahaan, kemandirian seperti ini, juga ada madrasah diniyah sekaligus TPQ ngoten. Terus kita mengamati situasi yayasan yang sebelumnya, untungnya ini saya kan dulu juga pernah mondok toh. Terus sedikit banyaknya tahulah bagaimana. Cuma yang membuat saya kagum niku Abah Mustaqim almarhum. Wah, ini bukan hanya sekedar membuat pondok tapi juga diperhatikan dari hulu ke hilirnya. Tidak hanya yang diperhatikan pendidikannya, tapi juga kemandirian saat anak ini keluar. Karena mungkin di tahun 1990 sekian, Abah itu mikir anak-anak ini, apalagi pesantren, yang terkadang dinilai sama orang-orang, arek pondok engko lek metu iso apa sih? Arek pondok engko lek lulus bisa apa? Bahkan tidak sedikit tangan orang-orang yang mungkin kurang paham terhadap pondok, menilai bahwa anak yang lulus pondok itu gak bakalan iso bisa bersaing dalam bisnis. Nah, mungkin itu yang dipikirkan sama Abah, sehingga Abah membuat pesantren yang bukan hanya mengajarkan pendidikan agama saja, tapi juga mengajarkan pendidikan dunia, formal itu, dan juga bisnis. Untuk saat ini fokus kita ke Poyo. Sebelumnya ada, cuma untuk saat ini yang paling efektif dan bagus itu Poyo. Poyo ini kita fokuskan untuk telur saja, gak yang lainnya. Dan alhamdulillah dari Poyo ini Yayasan Al-Mustaqim bisa lah
menopang operasional yang ada di yayasan, baik dari makan, listrik, air, pendidikan, dan lain-lain. Tercetus ide bikin puyuh itu tahun berapa, Gus? Di tahun 2019, awal COVID, cuma masih belum masuk ke Indonesia kalau salahnya. Sebelumnya kita di bidang ternak itu pernah ayam telur, terus ayam potong juga pernah, cuma yang lebih bagus dan pas sama kondisi, situasi, iklim, tempat untuk yayasan puyuh. Oke. Untuk saat ini 28.000, kapasitas 30.000. Oke, untuk yang mengelola anak-anak yang memang mereka ini bakat dan pengen terjun di peternakan. Dan selain mereka belajar khidmat di pondok, mereka juga bisa menabung dari hasil ikut ternak bersama kami. Untuk ide dari salah satu donatur berkunjung ke kita, kemudian kita tunjukkan nih, kan setiap ada donatur yang datang, yang membantu kita, bahwa iki loh hasil dari idenya sampean, diskusinya sampean, kita ini buat ayam, kita ini buat ini. Dan ada salah satu donatur yang datang ke kita, ketika melihat ayam, ternyata beliaunya ini punya ternak puyuh. Setelah dipaparkan masalah puyuh, dari tidak makan tempat banyak, bau juga tidak begitu, terus hasilnya juga insya Allah lebih efektif untuk yayasan. Ya awalnya kita coba-coba, lah kok api, lah kok enak, 2.000 pertamanya. Kita ini awal 2.000, kemudian 1.000, terus meningkat lagi ke 6.000, terus 4.500 sampai 30.000. Bertahap, buatan langsung gitu. Jenengan tidak punya keilmuan seputar perpuyuhan ya? Sama sekali tidak ada. Wis maju mawon, niat baik. Ya, alhamdulillah dari niat baik yang muncul itu Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan, bahkan di luar ekspektasi kita. Kalau dulu ini kan harapan puyuh ini wis pokoknya iso digawe transport guru-guru, ngoten. Pokoknya iso gawe tuku bukune arek-arek. Berjalannya waktu ternyata hasil dari puyuh ini bukan hanya itu saja. Bisa untuk sekolahnya anak-anak, bisa untuk kuliahnya anak-anak. Dan dari puyuh ini juga kita kenal sama komunitas-komunitas. Akhirnya dari situ terjalin silaturahmi. Akhir dari silaturahmi itu juga kadang meskipun rezeki ini kan bukan hanya uang, ada juga beberapa orang yang mensupport dari kayak beras, sayur, berkah dari telur puyuh itu tadi. Mampu produksi telur berapa dengan populasi? Setiap 1.000-nya 1 krat, 10 kilo. Kalau 1 minggu per 1.000-nya berarti 70 kilo 1 minggu. Per 1.000. Yang ngajari otodidak, Mas. Nggih, anak-anak ini otodidak. Mungkin karena dari latar belakang ingin ngoten nggih, pengen duwe, pengen ini, pengen iso, akhirnya dibantu sama mitra. Mitra hanya mengarahkan saja tapi langsung nyandak ngoten lho. Langsung paham mereka ngoten. Untuk puyuh ini setiap kandang itu 2 orang. Dan sekarang ini kandangnya 1, 2, 3, 4. Nggih, 4 lokasi. Jadi 8 kurang lebih. Karena memang dari segi waktu juga gak memerlukan waktu yang banyak. Nggih, untuk 2.000 buang kotoran niku hanya cukup gak sampai 1 jam, setengah jam mungkin cukup. Yang terpenting kan dari situ anak-anak sekolah tapi sudah belajar tanggung jawab, ternak, belajar kewirausahaan. Yang kita harapkan ketika sudah dewasa, sudah keluar dari yayasan, mereka betul-betul bisa mandiri dan bisa membedakan mana ibadah, mana bekerja. Dan kebanyakan yang kita rasakan, bahkan kulo sendiri nggih, niku kadang nate ibadah kali bekerja ini saya campur dan akhirnya gak maksimal, ngoten. Kalau ngaji kan itu ibadah. Nah, biasanya lek ngaji diundang wong, lek dicampur ambek kerja akhirnya diharapno amplope, ngoten. Tapi kalau bekerja sendiri, ibadah sendiri. Akhirnya nanti hasilnya kan maksimal. Ibadah nggak hasilnya maksimal, bekerjanya hasilnya maksimal. Puyuh niki kan setiap hari telur. Kita ambil 1 minggu 2 kali.
hari Selasa sama hari Jumat. Kemudian untuk telur yang sudah diambil itu hanya kita setorkan saja. Nah, 1 bulan sekali baru kita melakukan totalan. Dari 30.000 itu kurang lebih kisaran antara 80 sampai 100 up. Juta itu. Nggih, ngoten 1 bulan populasi 30.000. Dari situ kita mengondisikan anak-anak betul-betul siapa yang pengen belajar ilmu agama, nggih kita gratis nggih dari sini. Gratis makan, gratis air, gratis listrik, gratis gedung. Wis pokoknya belajar di sini siapapun, kaya, miskin, itu kita gratiskan. Cuma kadang itu tadi nggih, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari gratis itu akhirnya yang kita alami nggih, ada beberapa wali santri tapi tidak semuanya nggih, ada yang tidak mengerti, akhirnya digawe karepe dhewe. Ngoten, ada yang kurang bertanggung jawab. Ngecul anake mari ngono dilepas. Ngecul manten ngoten ditinggal, gak pernah disambangi. Ada beberapa anak seperti itu. Karena kita ini juga gratis, akhirnya terkenalnya itu tadi, yatimnya, du'afanya. Padahal yang ada di yayasan ini kan bukan hanya yatim dan du'afa saja. Ada juga yang fisabilillah. Fisabilillah, ono sing sugih, ya ono sing santri. Cuma mereka kan mondok, nuntut ilmu. Negatifnya banyak dipandang sebelah mata. Pernah itu kulo setiap datang sama beberapa orang yang niatnya saya ini diskusi masalah pondok, perekonomian, wabil khusus yang perekonomian. Yang jelas kan saya datang ke orang-orang yang ekonominya sukses lah. Nah ketika saya datang, biasanya saya ini merasakan, waduh ini kok koyok-koyok aku ki njaluk sumbangan ya. Padahal saya niatnya wis diskusi. Ayo sampean punya pengalaman apa? BE dari pengalaman itu bisa lah kita terapkan di yayasan yang ilmunya nanti bisa kita salurkan ke anak-anak itu tadi. Nah, sebelum ngobrol panjang, saya sama orang yang saya ajak diskusi itu biasanya beberapa orang ya. Sering saya ini ngomong, aku ini bawa background yang sensitif. Loh sensitif? Ya apa Gus? Sensitif sumbangan. Tapi aku gak jaluk sumbangan. Aku cuma pengen diskusi, pengen ilmu dalam bisnis karena saya juga latar belakang pondok sing gak apa-apa masalah bisnis. Harapannya hasil diskusi tadi bisa saya terapkan ke pondok dan bisa saya terapkan ke anak-anak. Dan beberapa bulan ini juga saya ini merasa nyaman dengan anak-anak jalanan. Karena ketika saya ajak diskusi, ya wis murni ngoten lho mereka ini. Gus ya ro aku gak duwe duit, aku ya ro lek Gus gak duwe apa-apa. Jadi di situ diskusi murni golek jalan keluar ya apa sekirane oleh duit bareng-bareng ngoten. Tapi dapat uang tadi, ya apa sekiranya nanti bisa manfaat ke anak-anak, juga manfaat kepada mereka. Nggih, sempat ada penanaman apukat. Banyak beberapa orang baik yang kita kenal dan ternyata istiqomah, ikut berpartisipasi dalam kebaikan. Nah ternyata mereka ini masih belum paham mana yatim, mana du'afa, mana sabilillah. Dan kebanyakan yang diketahui niku Yayasan Mustaqim adalah tempatnya anak yatim. Padahal kan tidak semuanya yatim, hanya beberapa saja. Salah sasaran tadi itu mereka nyumbang dikhususkan anak yatim. Akhirnya sumbangannya berupa beras. Nah berasnya kalau 1 sak ngoten enak, tapi kalau 2 sak, 3 sak, gak mungkin mereka anak yatim saja yang makan. Ngoten. Jadi sering kita bicarakan dari awal bahwa untuk Yayasan Al-Mustaqim ini bukan hanya yatim saja, tapi juga ada du'afa, juga ada anak-anak yang murni menuntut ilmu. Dan kalau dari komunitas-komunitas yang saya sebutkan tadi, kados Yayasan Munzalan melalui lembaganya GIB, beliau-beliau ini luar biasa dan sudah tahu betul-betul tepat loh. Soalnya awal saya kenal sama GIB, saya juga sonding, yayasan ini duduk yatim tok, tapi ono du'afae, ono fisabilillahi. Kalau mau terus ikut berpartisipasi, monggo. Tapi ini keadaan kita.
Dan juga ada anak-anak yang ekonominya itu di atas rata-rata, ada juga, tapi gak banyak. Dan ada beberapa komunitas yang saya omongkan bahwa yayasan ini bukan hanya yatim saja, tapi juga ada fisabilillahnya. Mereka juga bingung, waduh saya ini juga bingung, saya juga dapat dari donasi mengatasnamakan anak yatim. Ya wis kalau bingung jangan di sini dulu, dipastikan dulu. Soalnya kan kita mendidik anak bukan hanya memberikan ajaran agama saja, tapi juga bagaimana anak-anak ini supaya cepat mendapatkan ilmu agama yang berkah dan manfaat. Dan kunci pokoknya nggih dari makanan. Gratis itu salah satunya kalau di pendidikan beasiswa kuliah. Tetap kita nyari beasiswa kuliah, kerjasama dengan beberapa kampus. Kita nyari beasiswa, mengikuti prosedurnya seperti apa, dari tesnya. Ketika anak-anak ini gak lulus tes, baru wis pondok yang membiayai. Ada juga yang jenjang lanjut ke pondok pesantren yang lebih besar. Mari ini nang dile, pengen belajar kitab lebih dalam lagi Gus. Kalau dirasa Yayasan Al-Mustaqim belum mampu memenuhi keinginan anak ini, kita rekomkan ke pondok-pondok yang lainnya. Ya apa nang pondok iki ya, gelem ah. Kalau mau nanti kita pondokkan ke situ dengan catatan karena yang kita pakai ini kan uangnya umat, maslahah, yang niatnya untuk Yayasan Al-Mustaqim, mau gak mau harus ketika selesai pendidikan kembali lagi supaya bisa ilmu yang didapat juga tertular di Al-Mustaqim. Dengan dapat dikatakan eksploitatif nggak sih ketika orang di bawah umur dipekerjakan? Nggih. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Dan sebelum kita melibatkan anak-anak di bidang usaha, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, yang minat dan yang ingin. Cuma tetap untuk meminim lagi supaya tidak ada kesalahpahaman. Sebelum anak-anak ini terjun, selain kita interview ke anak-anak, juga salah satu syarat terjunnya ini harus mendapatkan izin dari orang tua. Dan orang tua kita kumpulkan. Dari situ ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Kan anakku tak fokus no mondok, anakku tak kongkon belajar. Kok dikongkon ikut di bidang usaha, kerja ini dan itu, bla 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 bla. Kula jawab, selain kita ini tidak ada paksaan, kita ini untuk membekali anak supaya tidak ada penilaian dari orang luar bahwa anak pondok ini tidak bisa apa-apa. Dan kita tetap memprioritaskan pembelajaran daripada pekerjaan. Dan kita dalam menerapkan bidang usaha yang ada di yayasan, itu betul-betul bidang usaha yang tidak berat. Kados poyo ini kan salah satu yang tidak berat. Kalau ayam petelur, dari kotorannya saja sudah dibayangkan. Satu hari itu kadang di bawah numpuk, harus scrub ini dan itu. Kalau burung ini kan ada tempatnya, terus set pakai kargo, dikumpulkan sudah. Nanti ada yang bagian buang. Terus untuk pagi cuma ngasih makan, untuk sorenya hanya cek pakan tadi untuk sampai besok pagi cukup nopo mboten. Jadi cuma pagi sama asar saja. Kalau disinkronkan sama kegiatannya anak-anak, ada yang ekstra ngaji, ada yang ekstra usaha. Bayar enggak Gus yang bekerja di sini? Nggih, alhamdulillah. Ada yang 500, ada yang 700, bahkan ada yang 1.200.000. Ada yang dibayar, diserahkan ke anaknya, ditabung sendiri. Ada yang dibayar cukup duit jajan itu, sisanya kita tabungkan. Tergantung, ya itu tadi, abah, umi terutamanya, memikirkan anak-anak ini bukan hanya pendidikan, tapi juga dari hulu ke hilirnya itu tadi. Bukan itu saja, tapi juga karakternya anak-anak ini betul-betul diperhatikan. Oh ini gak sok nabung ini. Oh iki engko entek duit iki. Kadang ada yang nggak bisa nabung tapi di-los. Lu apa kok di-los ini? Kok gak disamakan? Lek iki duwe keluarga. Lek iki gak duwe keluarga. Ngoten. Dados kita yang begitu anaknya lulus, baru kita kasih. Totalnya sekian.
Nggih, karena itu tadi nggih, supaya tujuan visi misi Abah Umi ini juga terrealisasi. Kul bikasbik walatakul bidinik, ngoten. Makan dari hasil bekerja, jangan makan dari agama. Wis agama fokus untuk ibadah. Kalau bisa bekerja, hasilnya untuk ibadah. Kadang kan uang iki delok, wah Gus Faiz sih kerja apa ya? Arek pondok ya gak bayar. Ya juga buka donasi. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Sebelum saya di sini, saya kan mendatang juga mantu. Sebelum saya di sini, saya itu di Bangil ada usaha travel, ada rental. Sekarang dikembangkan sama adik, dikembangkan ke rental trail, The Sultrans. Nanti bisa di The Sultrans. Ini ada tur ke Bromo, wisata-wisata seperti itu. Kemudian juga orang tua meninggalkan beberapa aset tambak ikan, bandeng, terus windu. Dari situ betul-betul ketika saya masuk sini, pengennya orang tua saya fokus untuk memberikan manfaat. Di sisi lain, disupport dari aset tadi itu. Pertama kali datang ke Yayasan Al-Mustaqim, pastinya pernah lah mengalami titik jenuh, ngoten nggih. Aku iki lapo kene, aku ki mending ki Bangil lu enak. Aku duwe iki, terus engko ngajare isok nang pondok iki. Gak ruwet ambek arek-arek, ngoten dulu itu. Akhirnya di titik jenuh itu sampai saya ngomong sama almarhum bapak, Pak, misalkan saya sama istri pulang ke Bangil saja. Kenapa kok pulang ke Bangil? Terus yang di Yayasan Al-Mustaqim nanti siapa? Ngoten nggih. Artinya wong Al-Mustaqim tunggal ngoten anake. Terus lek kate mbok tinggal nyingkre lah ya opo yayasan. Memang yayasan itu tetap berjalan dan tetap berkembang, tetap maju meskipun gak ada sampean. Tapi Bapak pengen majunya yayasan itu ada ikut andil dari anaknya Bapak. Meskipun gak ada sampean ya Yayasan Al-Mustaqim gak foto. Tapi Bapak mau Yayasan Al-Mustaqim, Faiz ikut andil dalam mengembangkan itu tadi. Apa bingung duit tak wis gak usah. Apa jare. Jadi Bapak almarhum itu kan punya anak 3 nggih. Saya yang pertama, terus yang kedua, terus ketiga ini cewek. Yang pertama ini kalau kulo amati memang betul-betul dididik untuk umat ngoten nggih. Wis diwakofno nang umat wis. Nah terus duweke ya opo iki? Jelasnya kok kerjae bingung kocar-kacir dan itu. Nah, anak yang kedua ini yang difokuskan ke bidang usaha. Kalau yang ketiga wis ini contohnya sudah. Dan istri ini juga mensupport ngoten nggih dengan usaha-usahanya ngoten. Ada usaha boyo juga buka, terus ada juga koperasi, terus ada makanan-makanan ringan seperti teh barjun itu, kopi barjun. Kemudian ada usaha-usaha kecil yang lainnya. Disupportnya dari situ. Terus saya pure wis pokok mlaku gawe umat nang kono kene butuh apa ngomong. Terus pernah nggak santri paling dengan ingat, dengan paling dengan notice itu ada nggak? Dari sekian banyak santri yang benar jenengan ini santri kok selalu terngiang di pikiranku. Ada nggak Gus santri kayak gitu? Banyak. Semua mas, semua saya ingat. Apalagi yang nggak punya orang tua, yang dari kecil. Dipasrahkan ke sini 4 bersaudara, terus habis itu pulang bapaknya. Ada juga dipasrahno kakak akte mana, oh nanti tak ambil, ditinggal. Terus ada lagi dibuang di pasar, terus ada lagi dari kecil gak bapak gak ibu. Sempet saya ngomong itu sukses gaya aku ini nang sampean ketika menjalankan kehidupan wis sesuai ambil aturan syariat. Ngoten mawon. Sampean keluar jadi presiden, sampean keluar jadi menteri atau jadi apalah, itu bonus bagi saya. Tapi yang jelas harapan besar ketika anak keluar ini betul-betul sesuai dengan akhlakul karimah. Ngoten mawon. Jadi lurah ya dadi lurah sing jujur, jadi bupati ya bupati sing jujur.
Lah gak jujur ya wis, gak usah dadi apa-apa, lebih baik. Soalnya yang kita sering kasih contoh itu kadang banyak, terutama pengalaman di sini kula nggih. Background-nya kadang ustadz luar biasa, masya Allah. Tapi yo manfaatno sampean, manfaatno pondok, manfaatno iki untuk kepentingan pribadi. Nah, meskipun duwe pondok kayak ngono ya buat apa? Ngoten. Kula kali wonten niku kepala MA nggih, Gus Husni namine. Terus wonten penasehat keuangan Mas Tony yang selalu membarengi saya itu. Biasanya kita ini selalu ada di titik jenuh. Sampai keluar ucapan hanya saja kehidupan dunia ini hanya laibun walahun. Cuma main-main saja. Prinsip niku sing selalu kita pegang. Gus, ya apa iki? Pondok, sekolahan, yayasan. Ya wis pangeran wis dalil ngono kok. Innamal hayatad dunya laibun walahun. Pangeran wis dalil kok. Dunya iki dulinan. Ya wis, iki wis anggap pondok-pondokan, iki anggap sekolah-sekolahan, iki duit ya wis duit-duitan. Jangan sampai kita ini fokus ke situ, kita mainan tapi sesuai dengan aturan syariat. Ngoten. Akhirnya Gus terus dibilang bos, itu kan jabatan nggih. Jadi ketika kita inget sama Danili Pangeran yang seperti itu, manggil apa saja nggih gak pengaruh. Sampai orang-orang itu aku ki gus-gusan, ngoten. Aku ki guru-guruan, aku ki ya wis usaha-usahaan. Ketika gagal nggih, oh berarti iki gagal-gagalan. Jadi betul-betul tenang ngoten. Nah, terus untuk pertanyaannya, lebih senang dipanggil apa? Semuanya saya senang asalkan napa bisa melangkah bersama untuk memberikan manfaat. Yang jelas Rasulullah itu ada dua perkara yang betul-betul dibedakan. Ojo sampai kita di siji. Nah, dua perkara itu ternyata maslahah pribadi dan juga maslahah. Nah, ini jangan sampai dijadikan satu. Nah, kita dengan kejadian-kejadian tahun ini wabil khusus nggih, terkadang dua ini masih campur. Akhirnya gini kuau, yang maslahah ummah seharusnya sudah tercapai kemanfaatannya, bagus, baik, gara-gara dicampur dengan masalah pribadi, akhirnya masih belum tercapai. Nah, Nabi dalam dakwah juga begitu, dilempar emosi, dicaci, dimaki emosi, diboikot emosi, dilempar batu, bolak-balik emosi. Emosi kan masalah pribadi. Tapi bagaimana Nabi ketika ditawari sama malaikat karena gak terima nggih malaikatnya. Ya apa lek iki tak biukno watu, tak biukno gunung. Karena Nabi mungkin mikirnya ini adalah masalah ummah, ya wis jangan. Karena Nabi bergerak untuk masalah ummah, ketika dilempar pribadinya nggak ada masalah. Dalam segala ngurusi apapun, dua hal ini harus betul-betul, jangan gara-gara jenengan nun sewu boten cocok kali kula, akhirnya pendapat kula yang masalah umat ini efektif karena gak cocok tadi, akhirnya gak dipakai. Nah, itu yang ojo gara-gara jenengan lebih muda ketika jenengan berpendapat masalah maslahah pondok ini luar biasa, akhirnya pendapatnya mboten saya pakai. Terus pribadi disijikno, masalah umat juga disendirikan. Saya Muhammad Faiz, salah satu pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustaqim, beralamatkan Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, iki wis ngoten niku lah.